Ada yang udah mentornya nggak jelas, programnya juga nggak jelas. Ya. Nah, bagaimana menyikapi berbagai macam skenario ini? Nah, ini kita namakan skenario 1, 2, 3, dan 4. Ini urutannya akan saya jelaskan seperti ini. Oke Mas, kita mulai Mas Dipta ya. Oke, silakan. Bismillah. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir nih di Unlock Your Potential, 3-part webinar series dengan tema How to Succeed in Internship Program. Ini part keduanya hari ini. Sebelumnya kita tadi awal udah ngisi polling ya. Mungkin enak nih kalau kita bacain hasil pollingnya yang udah kita isi tadi bersama. Oke, pertanyaan pertama, apakah kamu berharap bisa mengulang kembali internship yang kemarin? Nah, ini ternyata majority, 45% menjawab, iya kok rasanya nggak efektif banget kemarin itu. Oke, menarik ya jawabannya ya. Terus 36% menjawab belum internship, dan sebagian juga menjawab no regrets, lancar aja internship yang udah dilakukannya. Dua orang. Ya. 2 orang. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini 91% nih jawabannya. Bagaimana mentor atau pembimbing pas internship kemarin? Kalau belum, Anda berharap mendapatkan pembimbing yang seperti apa? 91% orang menjawab aktif dan mengayomi. Semuanya sepakat nih kayaknya nih. Terus yang ada 1 orang mungkin udah internship kemarin, reviewnya adalah pasif dan hampir nggak pernah ngajak ngomong. Oke, bagus lah. Wah, cuma ini kita jadi sorry, aku nggak bisa ngebedain mana yang sudah dan dapatnya. Ya udah, pokoknya intinya aktif dan mengayomi lah. Oke. Nggak ada yang dapat yang tegas dan serius banget, berarti nggak ada yang KP-nya, internship-nya di militer berarti. Good. Dan pertanyaan terakhir, sudah nonton video part 1 dari rangkaian tentang internship? Nah, ini 2 orang udah nonton, 82% belum sempat nonton nih. Ya. Yang belum sempat nonton, silahkan ditonton. Insya Allah dapat manfaatnya lah. Oke. Mas Dipta, lanjut ini ya, bisa ngisi polling berikutnya. Oke, jadi itu adalah polling pemanasan dulu. Ya. Kita akan polling ke berikutnya, ini simple aja. 1 doang pertanyaannya. Nah, itu udah ada polling berikutnya, bisa langsung diisi ya. Teman-teman ini yang baru join juga bisa langsung diisi. Oke, sambil mengisi polling, saya mau langsung perkenalan dulu aja. Yep. Jadi, 3 part webinar series ini terdiri dari Getting the Internship, Delivering Values, dan Building Networks. Nah, untuk part 1, itu yang Getting the Internship, itu sudah kita lakukan di minggu lalu. Dan buat yang belum sempat ngikutin minggu lalu, bisa dicek juga di YouTube link yang ada di email ya, Mas Dipta ya? Yep. Dan hari ini kita akan membahas tema besarnya adalah delivering values, dan ada 3 pembicara hari ini yang akan sharing. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Yesa. Saat ini saya bekerja sebagai engineer di Medco. Join Medco baru 2018, jadi bisa dibilang baru join. Dan peran saya di sini adalah sebagai moderator dan ex-mahasiswi yang sudah pernah melewati fase-fase sebagai intern. Terus yang kedua ada Mas Chandra. Mas Chandra ini sudah makan asam garam banget nih di oil and gas industry. Udah 13 tahun lebih berkarir di Medco. Dan di sini beliau memposisikan diri sebagai user perwakilan perusahaan yang udah sering banget jadi pembimbing peserta KP ataupun magang. Jadi asam garamnya bukan cuma di oil and gas, tapi asam garam handle peserta KP dan magang. Dan yang ketiga, last but definitely not least, ini adalah Mas Dipta. Mas Dipta, seperti Mas Chandra, sudah berkarir di oil and gas, sudah lama banget juga, lebih dari 12 tahun. Dan selain sebagai engineer, beliau juga memiliki passion terkait unlocking other people's potential. Dan juga sebagai career coach. Dan di sini beliau akan menjadi presenter utama di series webinar ini. Gitu.
Dan ini mungkin ada disclaimer juga nih bahwa kita di sini tidak mewakili perusahaan manapun. Kami di sini mewakili Unlock Your Potential. Betul, Mas Chandra mewakili perusahaan bohong-bohongan itu. Oke. Buat yang baru join bisa langsung isi polling ya, sambil isi polling. Oke, kemudian sebelum mulai saya juga akan membacakan ground rules nih. Jadi yang pertama adalah saat ada presenter yang lagi sharing, seluruh peserta harap untuk mute mikrofonnya masing-masing. Dan yang kedua, jika peserta memiliki pertanyaan, kalau belum sesi tanya jawab bisa ditanyakan di grup chat, nanti bisa kita bacakan di sesi tanya jawab. Atau lebih baik lagi sebenarnya pertanyaan itu disampaikan langsung, bisa audio, atau lebih bagus lagi kalau video di sesi tanya jawab nanti. Kemudian yang ketiga, video sangat disarankan untuk dinyalakan, karena nanti di akhir kita ada sesi foto bersama. Dan yang terakhir adalah wajib mengisi polling. Nah, ini pollingnya lagi ongoing nih, cuma satu pertanyaan, sejauh ini sudah 15 orang yang mengisi. Jadi bisa langsung diisi ya pollingnya ya teman-teman. Oke, gimana Mas Pita, mau langsung dibacakan hasil pollingnya? Atau tunggu, udah berapa tuh? Ntar kita lihat dulu. Sekarang 17. Oh, udah 17, oke, nggak apa-apa, bacain aja. Oke, langsung baca ya. Jadi pertanyaannya cuma satu nih, tapi ini penting banget. Apa yang Anda bayangkan akan terjadi saat sedang internship, KP, TA, atau magang? Nah, mayoritas 88% membayangkan akan memberikan kontribusi aktif kepada perusahaannya dan presentasi berulang kali. Oke. Terus 12% menjawab 1-2 bulan duduk di meja kantor orang dengan penuh kecanggungan, dan sejauh ini belum ada yang menjawab numpang baca buku kuliah di tempat kerja. Ya. Gitu. Oke. Mungkin sedikit deskripsi singkat terkait agenda kita hari ini. Jadi akan ada 3 sesi presentasi. Setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab, dan tiap sesinya ada waktu yang diberikan sekitar 7 menit. Jadi mungkin bisa kita langsung mulai aja Mas Tita webinar ini. Silakan Mas Tita bisa melanjutkan. Sip, terima kasih Mbak Yesha, Mas Chandra, terima kasih juga, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim, selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, internship ini adalah sesuatu yang besar sekali impact-nya terhadap kemajuan karir kita ya. At least itu yang aku rasakan. Jadi, alangkah baiknya ini menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan dengan matang dan kita persiapkan juga dengan sangat baik. Di sini dari kemarin saya lihat ada banyak teman-teman dari Migas. Terima kasih, selamat datang teman-teman yang di dunia berkaitan dengan migas maupun energi. Tapi sebenarnya ini kita targetnya juga cukup luas ya, umum ya. Jadi kalau teman-teman yang non migas juga silahkan diundang juga. Saya juga berharap banyak yang bisa join juga. Terus sebelum lanjut, ditonton YouTube videonya yang pertama. Jangan lupa di like dan lupa di subscribe juga, ya kan. Terus satu lagi adalah bell. Ya, itu juga penting itu. Oke, mudah-mudahan kemarin sudah pada sempat lihat-lihat modul yang saya kirim, PDF-nya. Itu PDF itu saya bikin di tahun 2015. Jadi setelah saya baca-baca lagi, itu cukup banyak ya poin-poinnya. Nanti saya nggak akan bahas semuanya, benar-benar, tapi singkat aja nanti beberapa poin. Tapi saya akan menyampaikan satu grafik nanti yang mudah-mudahan cukup bermanfaat. Intinya seperti polling tadi, kita semua pernah atau mungkin atau akan atau pernah merasakan berbagai macam kualitas ya, internship ya, baik itu dari sisi kitanya maupun dari sisi perusahaannya maupun dari sisi kampusnya gitu. Nah, nanti akan saya kasih cerita beberapa skenario tersebut dan bagaimana kita bisa mengantisipasinya dan mitigasinya dan bagaimana kita bisa memanage supaya kita tetap bisa keluar dari situ mendapat hasil yang optimal lah. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditulis di chat atau bisa di ujung nanti. Ini saya akan ngomongnya dalam waktu 7 menitan. Jadi 7 menit ngomong, 7 menit tanya jawab, 7 menit ngomong, 7 menit tanya jawab, dan seterusnya sampai 3 sesi. Oke? Nah, sekarang lanjut
langsung aja ke ini, ke yang slide-nya ya. Ini saya share, mudah-mudahan bisa ngeliat. Jangan lihat yang ini, tulisannya jelek banget. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita mulai dulu. Waktunya dari sekarang, 7 menit. Oke. Jadi, unlock your potential itu intinya adalah bagaimana cara kita bisa menemukan potensi kita, mendiscover potensi kita, dan bagaimana cara bisa mengeluarkannya, gitu. Menyalurkannya ke dunia bisnis, kerja, profesi, pokoknya sehingga orang mendapatkan manfaat dari keahlian kita. Nah, untuk bisa mengunlock potensi kita, ada 3. Kita harus punya 1 paling bawah, yaitu solid internal capital. Ya, ini dulu, paling bawah dulu, dari diri kita, punya kemauan, punya kompetensi, yang terus belajar pokoknya. Kedua, harus ada enabling support system, yaitu ada orang yang bisa jadi sponsor kita, jadi teman berpikir, jadi coach, jadi mentor, jadi apapun itu, tapi dia bisa membantu kita, mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Lalu ketiga, kesempatan. Kesempatan bukan hanya dicari, tapi juga kita create opportunities itu. Kita buat sendiri kesempatannya. Jadi tidak menunggu dari perusahaan ngasih gini, tapi kita cari gitu. Dan terkadang opportunities ini, bukan terkadang, lebih sering lagi dalam hidup saya, mungkin Mas Chandra juga bisa cerita dikit, Yesa juga, kesempatan itu justru datang dari masalah. Dia justru ngumpet dalam bentuk sebuah masalah, sesuatu yang tidak ideal. Saya tidak ideal rasanya di sini. Peran saya sepertinya kurang mantep. Sepertinya saya bisa ngasih lebih. Sepertinya saya bisa diperlakukan lebih adil. Sepertinya perusahaan saya bisa lebih efisien, dan sebagainya. Itu adalah kesempatan. Ya, yang di depan mata kita, cuma ngumpetnya itu jadi masalah. Oke, jadi kita akan selalu merefer kembali ke sini, Pyramid for Unlocking Your Potential. Lalu berikutnya, langsung aja. Jadi, pertama ini dulu. Jadi, how to succeed in internship program ini dulu di saat saya persiapkan modul ini, saya bagi 3. Ini sudah yang sesi kemarin ya. Pertama, first step, itu gimana cara dapat internship-nya. Terus kalau udah dapat, hari pertama mesti ngapain. Awal-awal mesti ngapain. Yang berikutnya adalah hard work-nya. Jadi beneran nih jeroannya di dalam kantor itu, di dalam perusahaan, bisnis, lembaga, institusi, yayasan, apapun itu kita bisa mendeliver value. Kita bisa menjadi bermanfaat, mengkontribute sesuatu buat organisasi itu. Saya akan mengeneralize, saya akan bilang ini perusahaan aja, gitu kan. Tapi sebenarnya yang namanya internship itu bisa di mana-mana ya, seperti saya bilang lagi, yayasan kayak, perkumpulan kayak, komunitas kayak, apapun itu bisa sebenarnya. Cuma saya akan generalize saja biar mudah. Lalu tahap ketiga adalah completion, ya. Setelah itu ngapain? Saya presentasikan, saya bikin report, habis itu jaga hubungannya seperti apa. Nah, itu terakhir nanti, itu di sesi, di part yang nomor 3 minggu depan. Oke, nah, saya udah sempat lihat. Sekarang kita langsung ke yang bagian 2, nomor 1. Di sini saya tulis begin with the end in mind, and an open mind. Jadi mungkin ada yang pernah dengar tentang 7 Habits, dia akan ngomong tentang itu. Begin with the end in mind. Jadi wajib banget untuk hari pertama itu udah tahu, saya nanti di hari ke-30 atau hari ke-90 misalnya 3 bulan, mau seperti apa, selesainya itu mau seperti apa. Apakah mau sekedar numpang baca buku aja, atau canggung-canggungkan di kantor orang, atau mau benar-benar deliver value. Ya, jadi itu yang harus diingat dari awal. Lalu kalau udah tahu saya ekspektasinya apa terhadap diri saya sendiri, dan harus dikomunikasikan. Ya, seperti di sini saya highlight, harus kita komunikasikan ke si mentor kita itu, ya, bahwa ini loh ekspektasi saya terhadap diri saya sendiri. Saya maunya begini. Saya mau mendalami ini, mendalami itu, belajar ini, belajar itu, bisa membantu bapak atau ibu di bidang ini, bidang itu. Kasih tahu, communicate. Lalu berikutnya, never limit yourself. You are your own stop sign, yaitu kalaupun ada orang yang menghambat kamu, adalah diri kamu sendiri. Gitu. Dan ini saya dapetin belajar dari Mas Chandra, yang adalah saat ini salah satu coach saya, dia fokusnya di career ya, career coach ya. Jadi kadang-kadang tuh kita butuh teman ngobrol, terus kalau ngobrol sama Mas Chandra itu sadar gitu bahwa
yang menjadi penghambat ya saya sendiri ternyata. Gitu. Mindset saya yang ngerasa harusnya gini, harusnya gitu. Nah begitu dibuka pikirannya, oh oke, ternyata nggak seperti itu harusnya. Oke, lanjut, be more aware of opportunities. Ya, benchmarking is a good thing, but please don't copy paste. Saya sering banget dapat teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang kan saya pegang gitu, laporan yang dari anak-anak sebelumnya kan kita pegang gitu. Kalau dilihat hampir sama isinya gitu kan, latar belakangnya, tujuannya apa. Jadi kayak sekedar copy paste aja gitu. Silahkan benchmark, tapi jangan copy paste. Usahakan Anda membuat sesuatu yang tidak perlu totally new, tapi seenggaknya ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Lalu satu yang saya mau tekankan lagi adalah accept challenges and new tasks. They are a good source for learning. Jadi jangan terpaku hanya saya di sini magang di bidang accounting. Oleh karena itu saya hanya mengurus pekerjaan accounting. Jangan seperti itu. Jadi kita harus terbuka sekali, gitu. Apapun itu yang mentor atau pembimbing kita dia rasa dia butuhkan dari kita, ya kasih, gitu. Kita kerjain. Okay? Anything. Termasuk saya pernah internship itu adalah saya nyapu dan ngepel dan ngebersihin alat-alat. Oke, jadi dan itu saya sudah MBA. Itu tahun 2016. Ya. Udah 8 tahun kerja kira-kira, ya 8 tahun. 8 tahun kerja, udah MBA. Kerjaan internship pertamanya adalah nyapu dan ngepel. Oke? Jadi kerjain aja, bring value, deliver value untuk si pembimbing kita itu. Ya pilih-pilih juga sih, nggak semua mau harus dikerjain. Oke, berikutnya, saya ada 2 menit lagi lah. Dan time is of the essence. Waktu itu penting sekali. Sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan selama internship itu nggak kerasa, itu cepat banget. Oleh karena itu kita harus belajar yang namanya prioritizing, memprioritaskan mana yang mau saya kerjain duluan, apa yang saya mau fokusin duluan. So, ya kan? Mungkin kalau ada yang pernah dengar tentang critical path analysis, ya nggak mesti secanggih itu juga, tapi harus tahu breakdown pekerjaannya seperti apa. Oke, sedikit lagi ya. Lalu communicate your time resources. Jadi minta deadline, ya. Dan ingat deadline itu tulisannya bukan dateline, bukan deathline. Tulisannya adalah deadline. Oke, garis mati. Bukan garis kematian, garis mati. Jadi penting banget untuk kita bisa manage expectations. Dan ini sesuatu yang akan saya sampaikan nanti di sesi berikutnya. Lalu use your time wisely, learn to appreciate time, both yours and others. Others ini penting sekali. Jadi kalau ada satu pesan yang top 3 messages yang saya kasih ke teman-teman yang fresh grad baru masuk ke dunia kerja atau dunia profesional, it's about appreciating people's time. Datang ke meeting tepat waktu, ya kan? Dan on time is late, early is on time. Jadi datang itu 5 menit, 3 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya, please always arrive early. Appreciate people's time. Kalau orang minta ini selesai jam 5, ya kasihnya jam 4.45, 4.50 ya sebelumnya. Oke? Ada deadline, nanti saya lanjut dulu. Terus, nah, ini salah satu yang penting juga nih. Jadi kadang-kadang, ini topik utamanya adalah forget about your reports, embrace the moment. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu terlena dengan, saya mau bikin report, terus akhirnya pas di kantor, itu di laptop terus gitu kan, di laptop terus gitu, sibuk banget gitu. Sedangkan the whole point of internships adalah building networks. Dari semua prioritas yang ada di saat internships, menurut saya, kalau paling nggak ada cuma satu yang saya bisa dapat dari internship, itu adalah network. Ya, pastikan kita membina hubungan baik, kita kenal sama orang-orang di sekitar kita, minimal. Ini udah saya omongin di sesi pertama kemarin, di part 1. Minimal kita kenal sama orang-orang di sekitar kita, dan dimanfaatkan gitu, dijaga hubungan baiknya. Karena we never know, kita pasti akan membutuhkan kita suatu saat. Kita akan membutuhkan mereka suatu saat. Dan bisa jadi mereka yang membutuhkan kita suatu saat. Terus, bikin presentasi dulu. Nah, cuma dalam hal ini nanti saya revisi sedikit. Jadi, kadang-kadang kita mencoba bikin slide-nya dulu gitu kan. Tapi sebenarnya bukan slide ya. Kami belajar, Mas Chandra, Yesa dan saya, kami belajar tentang storytelling. Jadi alangkah baiknya presentasi itu kita siapkan berupa storyboard. Apa sih yang mau kita sampaikan? Gitu.
pesan apa yang mau kita sampaikan ke orang, bagaimana supaya orang itu bisa fully engaged selama seluruh rangkaian kita ngomong itu, seperti apa gitu. Jadi bukan hanya outline, tapi storyboard. Gitu. Oke, seperti yang saya bilang tadi, get your hands dirty, reports can be done outside office hours. Sebagai mahasiswa yang saya pernah melalui ini, kita itu punya kapasitas kerja yang luar biasa karena kita mostly belum ada tuntutan lain di rumah. Jadi di rumah itu pasti banyak waktu, gitu kan? Banyak waktu yang bisa kita pakai buat bikin report itu. Try to get as much practical experience as possible. Practical experience ini macam-macam. Jadi jangan terlalu mikir advance. Saya maunya yang pakai software itu, pakai software ini, gitu kan? Bikin simulasi ini atau bikin perhitungan, bikin analisa ini itu. Ada yang akan seperti itu, tapi kalau menurut saya agak langka. Jadi kalau kan itu open mind, dengan kepala, dengan hati terbuka, terima aja apa yang dikasih, gitu kan, dan kerjain sebaik mungkin. Dan terakhir, selama kalian ada di situ, harus bisa memvisualize the future. Can you see yourself working there? Can you see yourself bukan hanya di kantor itu, tapi di industri itu? Karena ini yang saya alami, saya sempat kerja 2 bulan di banking, di Standard Chartered. Ritme kerjanya keren, orang-orangnya profesional banget. Tapi entah kenapa setiap hari saya masuk kantor, saya sakit perut. Ya, my gut, GUT, my gut was telling me something. Dan memang benar gitu, setelah saya ini dalami lagi, saya memang nggak cocok di dunia keuangan. Gitu. Ya karena mungkin idealis juga ya, karena kita waktu itu lulus sebagai engineer, jadi pengennya saya mau kerja di yang teknikal gitu, yang pekerjaannya engineering banget gitu. Ya walhasil pindah ke Metro waktu itu. Oke, jadi segitu dulu dari sesi pertamanya, Mbak Yesa. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sorry lebih dari 7 menit. Oke, terima kasih Mas Tita untuk sesi pertamanya. Untuk para peserta bisa nih langsung menanyakan ke Mas Tita atau ke Mas Chandra atau ke saya terkait sesi pertama ini. Bisa melalui pertanyaan di grup chat kalau mungkin audio atau videonya bermasalah, tapi lebih baik lagi kalau misalnya bisa disampaikan lewat audio atau video ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Febria. Boleh dikenalkan dulu mungkin ya. Singkat. Nama saya Febriana dari Teknik Material Teknologi ITS semester 6 sama kayak di Agung. Ya. Di sini saya mau tanya ke Mas Dita, langsung ketiga-tiganya atau sesuai dengan pembicara materi? Gimana Mbak? Baik. Boleh ditanyakan dulu aja kalau bingung ke siapa. Bebas. Mas mau tanya juga, bagaimana sebenarnya gimana sih saat saya kebetulan saya belum pernah magang atau KP sebelumnya. Nah di sini pertanyaannya, gimana agar pertama kali kita magang ini dapat memberikan first impression yang baik kepada mentor gitu, atau kata lain apa sebenarnya ekspektasi dari seorang mentor terhadap seorang pemagang gitu. Oke, terima kasih. Mbak Febriana. Mantap, terima kasih pertanyaannya. Mas Chandra silakan. Mas Dita atau saya? Aku jawabannya ada di sesi berikutnya. Oke. Jadi sebenarnya terima kasih ya Mbak Febri untuk pertanyaannya. Jadi biasanya kalau kita sebagai user itu ekspektasinya adalah teman-teman itu sudah punya sudah punya kerangka gitu. Misalnya KP atau magang atau apapun, misalnya 1 bulan gitu ya, itu sudah jelas mau ngapain. Itu akan sangat bagus sekali. Terus bisa presentasi gitu. Saya pengennya ini, jadi seperti yang diceritakan Mas Dita tadi, tidak pasif gitu. Jadi datang itu sudah punya, kita lihat aja. Jadi memang nanti tidak ideal juga, ada kadang-kadang mentor atau pembimbing itu tidak ideal seperti pembimbing yang diharapkan, tapi itu semua tergantung dari diri kita menyikapinya. Jadi kita tetap harus positif. Misalnya responnya dari mentor itu tetap dingin ataukah
tidak ada respon yang menurut kita harapkan, itu jangan down gitu ya. Tetap kita harus positif, jadi tunjukkan, cari cara. Jadi nanti disitulah akan membuat kita kreatif gitu. Bagaimana sih caranya menghadapi kondisi itu? Karena di dunia kerja nyata pun nanti ketika kita bekerja, kondisinya itu sangat mirip sekali dengan kita kerja praktek itu. Jadi tetap konsul. Jadi misalnya konsul ke teman atau ke saudara atau ke siapapun yang menurut kita sudah punya experience. Aku lagi menghadapi kondisi ini gimana ya, positif yang harus bisa aku lakukan gitu sih. Mungkin bisa ada tambahan, silahkan. Yasa, mungkin ada yang mau ngomong? Mungkin mau bagian good first impression ya. Iya, first impression itu penting ya. Kan first day nih kita misalnya datang ke magang kita. Yang pasti sih semua orang pasti nggak kenal kita gitu. Jadi the first thing you should do ketika mau bikin impresi yang bagus adalah pasti kenalan dulu sih. Dan mungkin mentornya tidak inisiatif untuk mengenalkan kamu, ya setidaknya kamu juga inisiatif memperkenalkan diri at least ke sekitarnya. Kebetulan ini juga untuk detailnya mungkin bisa lihat tuh video minggu lalu ketika itu kita membahas the first day of the internship, do's and don'ts-nya apa. Tapi salah satu hal yang penting sih itu kenalan, mingle, dan ya itu sih tadi yang kerangka tadi yang dibilang Mas Chandra. Karena nggak lucu sih kalau misalnya datang diem aja di mejanya gitu kan. Yep. Yep. Oke, Mas Dita ada tambahan? Oke, aku mau kasih contoh. Jadi gini, kalau orang lain, bukan orang lain, selain saya, nggak tahu siapa aja, pokoknya selain saya, itu biasanya kalau ada anak mahasiswa datang, itu ibaratnya kayak digandeng, dipegang tangannya keliling kantor, terus dikenalin ke semua orang. Ya, that's not how I do things. Jadi, memang dari hari pertama akan saya bikin very challenging secara mental, supaya di berikutnya akan lebih ringan. Jadi yang saya lakukan adalah, jadi teman-teman yang mahasiswa itu, ini bisa ngasih testimoni nih yang pernah lewat ini saya nih, KP saya. Jadi saya kasih kertas A3, ya. Terus di kertas A3 itu mereka harus nulis 5 hal tentang diri mereka. 5 hal itu tidak boleh, minimal ada 2, yaitu adalah nama, sudah pasti, lalu background ini, kampus, ya. Jurusan dan sebagainya, yang standar-standar lah pokoknya. Yang 3 lainnya adalah hal-hal yang menarik tentang diri mereka. Contoh ada yang nulis gini, dulu bekas anak band, atau kacamatanya paling bulat, dia nulis gitu. Terus baru diputusin pacar, dia nulis kayak gitu. Jadi hal-hal yang tujuannya adalah break the ice. Ya. Nah, kenapa saya paksa mereka keliling, dan mereka keliling sendiri gitu. Kenapa? Karena itu, kalau dia berani keliling sendiri dan dia kenalan sama orang, itu it shows humility, dalam arti bukan berarti saya mau menjelek-jelekan mereka atau ngerjain mereka ya, tapi justru itu meng-create bonding yang aku sampai hari ini aku bisa men-testify bahwa orang-orang yang melalui itu pada ingat namanya, oh si ini ya DP waktu itu si anak Kapelo gitu. Iya benar. Jadi itu yang bisa dilakukan juga. Tidak selalu harus pakai kertas dan keliling, cuma intinya adalah perkenalan diri. Dan perkenalan itu jangan sesuatu yang standar banget gitu ya. Tell them something about yourself yang, oh that's different gitu. Sama seperti Yesa. Oh saya kampusnya dulu gini-gini nih. Saya hobinya pingpong loh gitu. Ya kan? Pingpong enthusiast. Kurang lebih seperti itu tambahan dari saya. Nah, tadi tambahan lagi, tadi Mas Chandra bagus ngasih ngomong soal managing expectations, itu nanti ada di sesi berikutnya saya akan ngomong agak panjang tentang itu. Silakan ya, Sa. Oke. Masih ada 1 menit. Iya, ada lagi yang mau bertanya, bisa langsung unmute videonya. Terima kasih ya, Febri. Pertanyaannya bagus banget. Ya, thank you. Atas jawaban. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih juga udah nyalain videonya tadi pas nanya.
Bagus banget pertanyaannya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari saya nih Mas Dita. Sebenarnya kalau misalnya nih kita datang dari kampus, ya sebenarnya kayak memenuhi kewajiban kampus kan, kampus nyuruh untuk KP misalnya. Terus dari kampusnya tuh nggak ada ketentuan khusus harus apa yang dilakukan. Terus tadi kan sebenarnya kita harus nge-define expectations ya. Itu gimana sih Mas sebenarnya kita untuk menentuin apa sih goals yang kita inginkan ketika dari kampus juga nggak ada, dari kitanya juga masih bingung, inspirasinya tuh bisa dari mana ya Mas kira-kira? Mungkin bisa sharing. Pas waktunya habis untuk sesi ini, dan itu akan aku jawab di sesi nomor nanti berikutnya. Itu udah ada jawabannya. Udah saya siapin. Mas Yuta. Bagus. Lanjut Mas ke sesi. Sip. Lanjut ya. Jadi pertama, yang harus banget dilakukan adalah saya punya satu lagi framework. Namanya 3C. C plus 3C. Ya. C pertamanya adalah care. Nah, lalu ada 3C berikutnya adalah connection. Mohon maaf tulisan saya ya. Connection, berikutnya clarity, lalu terakhir commitment. Nah, jadi ini mudah-mudahan lebih menjawab lagi pertanyaan Mbak Febri tadi ya. Jadi ini urutannya harus seperti ini, ya. Ini nggak boleh kebalik nih urutannya nih. Jadi kita di awal harus bikin connection dulu, ya, kenalan dulu sama orang, cari tahu dia hobinya apa, rumahnya di mana, aslinya orang mana, keluarganya seperti apa, dulu sekolahnya apa, sekarang ngerjain apa, dan sebisa mungkin pertanyaan yang teknikal tentang pekerjaan itu lebih sedikit. Lalu setelah itu clarity itu harus ada kejelasan, ya. Lo mau ngapain di situ? Gitu. Anda mau ngapain di situ? Harus jelas, itu harus disampaikan ke si mentor atau pembimbingnya. Saya mau belajar tentang ini, saya mau tahu tentang itu, saya mau membantu Bapak supaya kayaknya saya ngelihat agak repot nih ngurusin ini itu, mungkin saya bisa bantu. Lalu terakhir baru komitmen bersama, ya. Jadi komitmen itu adalah sama-sama kita seminggu sekali ngobrol, atau setiap jam 3 sore kita ngobrol 15 menit. Saya akan presentasi setiap 2 minggu atau setiap itu komitmen, ya. Harus seperti itu urutannya, nggak boleh ngacak urutannya. Dan care, ya, tidak hanya perusahaannya atau pembimbingnya yang care dengan kita, tapi kitanya how much do we care about ourselves, about tentang development kita gitu. Baru nyalain lagi waktunya. Oke. Jadi sekali lagi connection, clarity, commitment. Nah, managing expectations itu adanya di sini, ya. Ini namanya managing expectations. Managing expectations, saya nggak mau ngasih contoh tentang di dunia kerja. Saya ngasih contoh tentang orang pacaran. Tentang orang inilah, berhubungan lah ya. Saya sebel karena dia setiap malam nonton drama Korea. Padahal aku pengen ngobrol. Terus tuh dipendam terus ya kan, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya putus. Kenapa? Nggak pernah ngajak ngobrol. Tapi si pasangannya nggak tahu, dia tuh pengen ngobrol tuh. Habis dia diem aja juga. Nah, itu namanya managing expectation. Apa yang kita harapkan dari lawan main kita. Nah, sama seperti atasan dengan bawahan di kantor juga. Banyak bawahan itu yang kecewa dengan atasannya. Wah, dia nggak pernah merhatiin ini. Tapi dia nggak pernah nyampein ke atasannya bahwa, bos, saya itu berharap meluangkan waktu loh. Anda meluangkan waktu untuk saya ngobrol. Dan sebaliknya juga, si bosnya selalu kecewa gitu sama anak buahnya. Kok ini orang nggak pernah beres sih kerjanya gini. Padahal, atau mungkin dia telat mulu datangnya setiap pagi. Ya kan? Nah, kalau masalah telat datang setiap pagi, itu udah masuk ke sini nih. Udah masuk ke komitmen. Ya. Sedangkan dia belum sempat ngobrol, belum pernah nanya. Connection-nya belum ada. Ternyata, setelah diusut, istrinya juga kerja. Dan istrinya berangkat lebih pagi. Dia harus anterin dulu istrinya rutenya. Baru dia datang ke kantor. Setiap hari dia seperti itu. Dan juga dia bisa jadi ngurusin juga orang tuanya yang sakit. Nah, kalau kita nggak connect, kita nggak tahu hal seperti ini, yang ada kita minta komitmen orang. Di saat kita minta komitmen orang itu kan frustrasi. Ya. Itu expectations. Ekspektasi kita terhadap seseorang. Makanya tadi Mas Chandra bagus banget ngomongin soal managing expectations. Nah, managing expectations ini, itu ada berbagai hal ya. Ada ekspektasi, saya expect seseorang, mentor saya meluangkan waktu untuk diskusi. Ya, waktu diskusi minimal sehari 15 menit, itu kan saya berharap, ya kan.
Lalu ekspektasi adalah juga seperti si mentornya, si perusahaannya, saya expect nih anak sudah jelas objektifnya apa, atau dia punya kerangka, dia mau ngapain, atau minimal mind map. Ya, ada mungkin yang nggak tahu tentang mind map, silahkan di Google, di YouTube banyak banget video tentang mind map. Harus dibikin tuh mind map kita mau ngapain. Lalu mungkin apakah kita harus presentasi, harus kita ada deadline segala macam. Ini harus diomongin di depan, harus dibahas di depan. Managing expectations ini. Oke. Nah, lalu saya akan masuk ke yang berikutnya. Di berikutnya saya akan menyampaikan beberapa skenario nih. Ada skenario seperti ini. Ya, lalu kita mudah-mudahan ya. Ini ada sebuah chart ya. Di sini adalah sumbu X-nya itu adalah kualitas mentornya, ya, kualitas mentor. Semakin ke kanan semakin baik. Lalu ini sumbu X, sumbu Y-nya adalah kualitas program. Program ini baik itu dari perusahaan maupun dari kampus. Kan tadi Yesha nanya, gimana kalau nggak jelas programnya, ya kan? Oke. Nah, kita dapat mentor bagus, program bagus, ideal sekali toh, ya kan? Kita dapat mentor bagus, tapi programnya jelek. Ada yang seperti itu juga. Ada yang mentornya jelek, tapi programnya bagus. Ada yang udah mentornya nggak jelas, programnya juga nggak jelas. Nah, bagaimana menyikapi berbagai macam skenario ini? Nah, ini kita namakan skenario 1, 2, 3, dan 4. Ini urutannya akan saya jelaskan seperti ini. Intinya, tapi, ke seluruh skenario ini, 1, 2, 3, sampai 4, itu semuanya kita harus melakukan yang namanya managing expectation. Ya, ini wajib sekali. Ini kita alami, Mas Chandra, pernah juga kita alami di sebuah tim, di saat semua orang saling berharap dia mendeliver sesuatu, tapi nggak pernah dibahas. Jadi semua saling kecewa. Ujung-ujungnya nggak kondusif jadinya hubungannya yang ada. Nah, sama seperti nanti di saat kita internship, juga harus jelas ekspektasi. Jangan-jangan si mentor itu nggak ngerti bahwa dia diharapkan meluangkan waktu minimal sehari 10 menit atau 15 menit untuk ngobrol. Beneran loh, ada yang nggak paham loh kayak gitu sama sekali. Ada yang dia ngertinya cuma, saya punya buku ini, ya, kamu baca. Kamu bikin deh laporan, kamu bikin penelitian sesuatu. Kalau butuh data, kasih tahu saya. Ada yang seperti itu, dia benar-benar nggak tahu bahwa dia harus membimbing seperti apa tuh dia nggak tahu. Bukan salah dia juga, bisa jadi dia tidak pernah mendapatkan bimbingan yang optimal dari siapapun, baik dari bosnya, maupun dari bekas mentornya dulu, maupun dari dosennya, dari siapapun. Gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin dia. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa manage expectation, kita bisa mengkomunikasikan ekspektasi kita itu. Oke, segitu dulu Mbak Yesha. Kita buka tanya-jawab sebelum nanti saya akan bahas setiap skenario ini seperti apa baiknya. Oke, terima kasih Mas Tirta. Di sini mungkin ada yang mau bertanya, bisa ya lewat chat, audio, video, atau bahkan mungkin di sini ada mau sharing pernah internship, terus kira-kira kemarin tuh di diagram yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Sharing-sharing juga nggak apa-apa. Betul. Kalau sambil nunggu mungkin saya juga boleh sharing Mas, karena kalau saya tuh pernah di 1 dan pernah di 4. Jadi berbeda. Nah, di sini ada yang mau sharing mungkin tadi kalau nggak salah pas di polling awal kan ada yang udah pernah internship tuh. Yap. Yang pernah di mana nih posisinya? Atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait C plus 3C tadi? Bisa juga ditanyakan. Halo Mbak Yesha. Halo. Mau nanya. Erik ya? Iya, aku Erik. Iya, silakan. Tapi video lagi mati ya, Kak, aku audio aja. Oke, perkenalan dulu nama dari halo semua teman-teman dan juga Mas Tirta, Mas Chandra dan Mbak Yesha. Aku Erik dari ITB. Yap. Tingkat akhir semester 8. Oke. Sebenarnya mau nanya lanjut ke jurusan dari perminyakan, Mas.
lanjut ke Mbak yang sebelumnya sih, Simon, lebih ke mendasarnya, Mas. Sebenarnya secara umum perusahaan tuh membuat program KP, intern dan sejenisnya itu ekspektasinya apa? Apakah hanya sebentuk seperti CSR saja, ataupun sebenarnya ada target khusus nih dari students yang perusahaan minta, atau bahkan memang tergantung dari perusahaan dan studentsnya di hari pertama diskusinya mau kayak gimana gitu. Secara umum dasarnya tuh KP itu kayak gimana gitu. Itu ya sih Mas kayaknya. Thank you. Yesa sebagai seniornya silakan dijawab. Mas Erik. Kalau menurut saya sih sebenarnya beda-beda ya. Jadi ada yang memang udah tergantung perusahaannya sih. Ada yang memang sudah program rutin tahunannya. Tapi terlepas dari sebenarnya tujuan dari perusahaan itu yang membuat KP atau internship itu untuk apa, sebenarnya kan yang mengalami langsung itu adalah si pesertanya dan mentornya kan. Nah, jadi mungkin di situ sebenarnya intinya ya kalau menurut saya sih ke pesertanya itu dia mendapatkan value dia bisa exposure, tambahan belajar banyak dari kegiatan langsung di perusahaannya, dan mentornya pun juga mendapat sesuatu nilai plus tambahan bantuan dari si pesertanya itu. Kalau dari saya sih seperti itu Mas Dipta. Mungkin dari Mas Chandra nih yang sebagai sisi perusahaannya bisa ada pandangan lain nih. Ya, terima kasih Mas Erik. Jadi sebenarnya perusahaan itu tidak bisa dilihat secara utuh. Jadi tadi seperti yang dijelaskan sama Mbak Yesa ya. Jadi misalnya perusahaan A gitu, secara umum kalau mayoritas di Indonesia itu memang masih seperti CSR gitu ya. Jadi kayak pengabdian untuk kampus gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa atau mahasiswi gitu. Itu secara umum di tempat kita masih seperti itu mayoritas. Nah, jadi seperti di perusahaan A yang tempat kita bernaung itu ada juga. Jadi nanti misalnya topiknya ABC itu bisa ketemu nanti pembimbingnya dengan Mbak Yesa, dengan Mas Dipta, atau dengan saya atau pembimbing yang lain. Jadi di satu perusahaan pun itu tidak akan sama gitu. Jadi 4 kuadran tadi bisa terjadi di satu perusahaan. Nah, seperti sebuah perusahaan yang sudah punya program pun nanti bisa ketemu karakter mentor dan kondisi berjalannya program itu tidak tipikal gitu. Jadi kita harus siap dengan 4 macam kondisi yang mungkin terjadi tadi ya, seperti dijelaskan sama Mas Dipta gitu sih rata-rata. Mungkin ada tambahan Mas Dipta? Oke, masih ada waktu sedikit. Jadi Mas Erik, terima kasih pertanyaannya. Sekali lagi, kita harus siap, betul kata Mas Chandra, sama Yesa juga. Kita harus siap ke semua skenario ini ya. 1, 2, 3, atau 4. Tapi kalau ditanya, betul, perusahaan itu satu, biasanya memang dia ada hubungan sama CSR. Dia mau membantu memajukan lingkungan di sekitarnya. 1, 2, titipan ada juga, titipan dari keluarga pasti itu ada juga, ya kan. Sama ketiga itu adalah memang si perusahaannya membutuhkan yang saya sebut dengan agak kasar, maaf, tapi disebutnya cheap labor, tenaga kerja murah, ya. Karena memang kenyataannya adalah mahasiswi itu cukup pintar, cukup matang untuk bisa diminta ngerjain sesuatu, tapi juga nggak perlu dibayar, gitu, ya kan? Karena memang simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan, ya kan? Dan biasanya di perusahaan kan dikasih ada uang saku atau dikasih makan dan sebagainya, gitu. Tapi pengalaman yang didapat itu memang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, macam-macam gitu ya, background sebuah perusahaan itu dia mengadakan program internship itu untuk apa ya, macam-macam. Yang pasti yang saya mau tekankan di sini adalah kitanya mesti ngapain gitu. Di saat kita dapat mentornya begini, programnya nggak jelas, itu mesti ngapain. Nanti saya kasih beberapa contoh. Karena saya juga udah mengalami itu yang dari yang 4 sama 4, saya udah magang 4 kali, iya betul. 4-4-nya saya udah pernah ngerasain lah ini ya gitu, kurang lebih di kuadran ini. Oke? Ada yang resen? Ada yang resen? Febriana lagi. Iya, dan ada yang bertanya juga di grup chat. Oke, silakan. Silakan. Boleh. Nanti Mas Alif ini saya nanti berikutnya. Mau tanya lagi Pak, Mbak. Kalau
yang pertama itu kan setiap perusahaan itu kan punya social environment beda-beda kan ya. Nah, terkadang kalau misalnya yang Pak Dipta jelaskan tentang connection, gimana kita kenalan dulu, terus kayak mungkin bilangnya SKSD atau gimana. Terus impact, terkadang saya juga suka berekspektasi yang berlebihan juga sih, takutnya kayak ini SKSD banget sih. Dan mungkin menurut bapak-bapak atau mbak sendiri, batasan-batasan apa sih yang baik yang perlu dilakukan oleh seorang orang yang intern terhadap dalam membangun suatu connection. Siapa yang mau jawab? Silakan, Yesa. Dan ada lagi pertanyaannya, boleh nggak, Pak? Oh iya, boleh. Silakan, boleh. Boleh. Yang kedua itu saya masih belum paham tentang yang kuadran tadi, yang 1, 2, 3, 4. Mungkin yang belum pahamnya itu menempatkan posisinya gitu. Saat kita ada di kuadran 1, ada di kuadran 2, atau ada di kuadran 3, atau di kuadran 4. Nah, kita tuh harus berperilaku seperti apa, menempatkan diri seperti apa untuk menghadapi kuadran tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Febri. Pertanyaan kedua nanti saya jawab di sesi berikutnya. Kan skenario. Pertanyaan yang pertama, silakan Mas Chandra, mungkin ngomong dulu atau Yesa? Yesa udah siap ya, silakan. Iya, Yesa kayak mau ngomong tuh udah. Iya. Environment perusahaan beda-beda, benar banget. Bahkan nggak cuma perusahaan, tapi tiap orang tuh pasti beda-beda. Mereka akan kayak gimana ke kitanya. Jadi sebenarnya ya itu sih benar banget. Jadi kenalan, tapi nggak yang sampai tahap yang SKSD annoying gitu. Karena pasti jadinya jatuhnya tuh, aduh anak ini gitu. Jadi untuk tahu batasan-batasannya sih sebenarnya menurutku kemarin Mas Dita tuh sempat bilang, jadi kita tetap punya yang kayak namanya respect ke orang. After all, pasti setiap orang itu pengalamannya juga jauh kan daripada kita. Terus pasti mereka juga punya satu value mereka masing-masing yang harus kita. Jadi pokoknya respect itu paling penting. Dan yang kedua, kenalan, tapi nggak sekedar kenalan tadi. Jadi bisa juga tuh kita dengan observe sekitarnya mereka, cari something in common yang kita punya dengan mereka itu sangat membantu. Misalnya kamu suka lari misalnya, terus kamu ngelihat ada sepatu lari atau dia pakai sports watch itu loh yang kayak Garmin dan sebagainya macamnya. Nah, kamu ngerasa, wah ini orang nih kayaknya satu hobi nih sama aku. Nah, itu bisa jadi kayak satu topik starter untuk men-trigger pembicaraan-pembicaraan kamu berikutnya. Dan kalau misalnya kamu udah akrab tuh sama orang yang itu, nanti dia juga bisa tuh membantu kamu dengan untuk akrab ke yang lainnya kayak gitu. Atau bisa dengan join rutinitas-rutinitas yang biasa dilakukan di perusahaan itu. Mungkin minggu lalu aku sempat sharing tuh, misalnya kalau aku tadi yang dibilang Mas Tita, aku suka main pingpong. Terus dari situ, ya udah aku join aja tuh pingpongnya mereka, Mas, aku boleh join nggak? Terus ya boleh lah, ayo join gitu. Tapi kan nanya dulu nih, karena kita harus ya gimana pun kita kan anak bawang ya di situ juga baru masuk gitu kan, cuman intar. Terus dari situ ternyata aku bisa kenal banyak orang dan itu ternyata membantu banget ketika kita misalnya ngerjain sesuatu, mereka jadi bersedia membantu kan. Dia udah lebih kenal kan daripada kita dengan kita gitu. Jadi banyak cara sih find something in common, terus join tuh rutinitas yang biasa dilakukan. Gitu Mas Tita, kira-kira Febriana. Nah, saya tambahan ya. Jadi tadi selain yang dijelaskan sama Yesa, jadi kita juga harus siap mental ya. Jadi setelah mengenali lingkungan tadi, jadi tadi tidak hanya fokus sama mentor, jadi teman-temannya mentor itu yang ada di lingkungan kerja itu harus kita observasi. Jadi kita harus punya jiwa observasi, bukan berarti kepo ya. Jadi penasaran gitu. Kepo sama penasaran agak dibedakan. Jadi kita penasaran tuh bisa menilai, oh lingkungan ini tuh karakternya saling akrab. Terus misalnya tadi suka olahraga jogging ataukah tenis ataukah apa. Jadi kita juga mengobserv gitu. Terus karakter orang di sini misalnya nanti ketemu, oh di sini ternyata antara atasan dengan bawahan itu cair. Terus oh ternyata di sini kaku gitu ya. Jadi kita coba mengobserv lingkungan gitu. Jadi kondisi di dalam tempat kita KP itu seperti apa. Itu akan melatih kita untuk mengenal nanti ketika kita juga akan bekerja di tempat yang sebenarnya. Terus
kita tanamkan pada diri kita bahwa kita adalah punya niat yang positif, jadi berangkat untuk belajar, jadi menghargai diri sendiri, tidak harus menjatuhkan diri. Dan ketika kita ngobrol sama orang, kita juga udah meniatkan ke diri kita itu menghargai orang. Itu nanti pengaruh banget gitu ketika orang itu ngerasain lah, kalau orang itu meremehkan, tapi itu akan saling kerasa gitu. Jadi kalau kita sudah meniatkan dalam mindset kita dan diri kita positif itu, orang akan ngerasain energinya kita gitu. Jadi secara overall seperti itu. Dan ketika ditolak atau misalnya kita udah ngenalin diri dan responnya benar-benar nggak enak, itu jangan down. Itu tetap harus kita terima. Oh ternyata ada kondisi seperti ini. Itu yang kita harus pelajari. Itu kita masukkan di dalam list improvement kita dalam berinteraksi dengan orang gitu. Jadi sejelek apapun responnya, kalau baik alhamdulillah ya. Jadi kalau ada respon yang kita nggak expect itu, kita jangan down. Kita harus tetap positif gitu ngadepi yang lainnya gitu. Jadi itu kira-kira. Silakan Mas Dita mungkin. Saya mau agak kontroversial dikit nih jawabnya. 1, perempuan itu sangat sensitif. Benar nggak ya, Sa? Dalam hal, jadi gini, perempuan itu, dia itu sangat peka akan, dia agak lebih self-conscious, aduh aku nggak enak nih, nanti orang ngomongin aku gimana, dan sebagainya. Terus juga perempuan yang senior di dalam kantor itu, dia juga akan lebih gini, ih itu si anak itu kayak begini, kayak begitu, ya kan? Nah, oke, jadi wajar, perempuan itu seperti itu wajar. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Ada 3 yang saya mau sampaikan di sini adalah, supaya ingat, 1, pakaian, 2, suara, 3, waktu. Oke, pakaian senetral mungkin. Jangan yang terlalu terbuka, sudah pasti. Jangan yang warnanya terlalu gitu, itu sudah pasti. Senetral mungkin. Ya, kalau punya tas branded, that's good. Jangan dipakai. Oke, pakai tas yang santai aja. Ya, sebisa mungkin low profile mungkin. Ya, ini kalau memang kamu, sekali lagi, kalau memang kamu mau masuk transisi, masuk ke lingkungan itu yang tidak mengakibatkan friksi. Tapi kalau Anda memang senang membuat drama, ya kan, senang membuat kehebohan, ya silahkan. 2, suara. Jangan pernah ketawa terlalu keras. Gitu kan, tahu gitu sama teman-teman atau sama itu terlalu suara, gitu kan. Kalau yang ngobrol sama orang di kubikel juga jangan terlalu keras suaranya. 3, waktu. Di saat ngobrol sama orang, lagi kenalan, kita harus peka banget sama kondisi mereka. Kalau mereka kelihatan lagi kayak ngerjain sesuatu, terus dikit-dikit nengok ke komputernya, mungkin mereka lagi nggak mau melakukan waktu terlalu banyak untuk kamu. Bukan berarti dia nggak suka kamu, cuma saat itu dia lagi nggak ini. So, seperti yang tadi aku bilang, appreciate people's time. Lebih peka lagi sama waktu orang. Ya, stop. Jadi kalau kamu, gini, aku kemarin baca buku, judulnya Brief, it's somewhere there. Intinya adalah, kalau suara yang kamu dengar hanya suara kamu sendiri, itu artinya kamu sudah ngomong terlalu banyak. Sama seperti kayak lagi di sesi-sesi ini, kenapa aku limit 7 menit? Karena aku kadang-kadang takut, ini orang masih pada dengerin atau enggak ya? Gitu. Jadi bagi aku 7 menit itu waktu yang ideal, malah 5 menit, malah di bawah itu 3 menit sebenarnya. Nggak boleh lebih dari 3 menit kalau ngomong. Karena lebih dari 3 menit orang udah kemana-mana pikirannya. Oke, jadi 3, pakaian, suara, waktu. Semoga menjawab, Pak Febri. Terus, tadi... Sip. Terima kasih, Mbak. Oh ya. Ini yang dari Mas Alif. Mas Alif. Oke. Ya. Oke. Dibacakan dulu ya. Ya. Nah, ya, silakan bacain. Saya Alif, mahasiswa Teknik Elektro semester 8. Saya sudah intern. Sebelum intern, ekspektasi saya tinggi tentang ilmu apa saja yang bisa saya dapatkan dari magang tersebut. Tapi saya merasa potensi diri saya tidak berkembang sesuai dengan kompetensi yang saya harapkan. Menurut Bapak, bagaimana saya dapat mengembangkannya setelah masa pasca magang ini? Oke. Aku izin ngebocor bentar ya. Silakan. Oke. Jadi, kita ngerasa nggak berkembang. Nah, dari sekian banyak orang yang aku ajak ngobrol, mayoritas itu belum connect dengan dirinya sendiri. Ya.
Mereka belum tahu, kalau ditanya, kamu kelebihannya apa? Strength-nya apa? Itu agak susah orang menjawab itu. Apalagi ada orang yang dia tahu strength-nya apa, tapi dia nggak mau ngomong. Kenapa? Karena orangnya sangat, nggak, mungkin dia merasa di saat ngomongin strength itu dia merasa kayak dia lagi menyombongkan diri. Sebenarnya enggak, gitu. Di saat kita lagi memang ngobrol tentang kamu, ya inilah waktunya kamu ngomongin strength kamu. Bukan berarti kamu lagi pamer atau ria atau apapun itulah, angkuh. Ya, jadi sekali lagi connect dulu ke diri sendiri. Kamu sukanya apa? Nah, di sesi-sesi saya di saat sama anak-anak buah biasanya ya, kan saya ngadain sesi connect dulu nih, atau saya sebut discovery session. Di dalam discovery session itu banyak sekali pertanyaan yang saya tanyain, dan itu biasanya sesi itu biasanya hampir berjam-jam lah, minimal 1 jam kalau bagi saya. Nah, discovery session ini di sini saya lakukan yang namanya brain dump istilahnya. Brain dump itu intinya kita tulis, kita keluarin semua yang dia pernah kerjain. Saya pernah di organisasi ini, saya pernah ngerjain itu, saya pernah diminta volunteer untuk gotong royong bikin parit di komplek, saya pernah menjadi fotografer di acara ini, saya pernah presentasi di situ, saya pernah nulis makalah ini, saya pernah nulis itu. Brain dump, masukin semua pengalaman, masukin, ya kan? Terus apalagi khususnya yang kamu pernah nggak dibilang, kamu jago ya di situ, tulis juga tuh, oh jago di sini. Dan yang lebih penting lagi, kalau ada yang bilang, kamu nggak bagus nih di bagian sini, ya jangan dikejar. Contohnya, waktu SD, saya ikut paduan suara, tiba-tiba si gurunya, dia lagi main keyboard nih, dia berhenti, terus dia bilang, tunggu, saya dengar suara sumbang, itu siapa ya? Coba kamu nyanyi. Coba Dipta kamu nyanyi. Oke Dipta, kamu minggir dulu ya. Ya. Jadi secara tidak langsung, dia ngasih tahu kelemahan kita apa. Dan itu juga kita harus aware akan sesuatu yang orang pernah ngasih feedback yang tidak baik. Mungkin kita nggak usah fokus di situ, kita fokus di yang strength-nya. Sekali lagi, brain dump. Cemplongin semua, itu penting sekali. Ya, baru dari situ kita connect dengan diri kita sendiri, baru kita tahu arahnya ke sini, arahnya ke situ. Jadi hashtag unlock your potential pun, itu nggak cepet loh saya nemuin itu. Itu setelah 30, saya umur 36. Setelah 36 tahun baru saya tabet hashtag unlock your potential itu. Jadi, if you're worried about, kok saya merasa nggak berkembang ya, take your time. Tapi selalu aware, pelajari pengalaman. Semua itu adalah pengalaman dan semua itu adalah feedback buat kita. Jadi itu kita harus lebih aware akan hal itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Alif. Terus tadi, sorry ya, aku sambung ya, ada bagus nih pertanyaannya nih. Ya, ada yang tadi, Asri, oke. Dia sudah mensubmit aplikasinya. Mas Asri bisa keluar nggak suaranya? Oh, nggak bisa, speaker saya bermasalah. Oke. Jadi dia nanya, saya udah ngajuin skripsi, aplikasi segala macam, tapi tidak ada respon. Disamperin sama dia ke kantor, masih nggak baik, nggak positif juga responsnya. Oke. Nah, ini sesuatu yang saya pelajari di 2016 di saat saya ngambil Professional Coaches Development Program. Ya. Jadi kadang kita mendapat respon dari orang dan itu membuat kita berpikir bahwa intinya gini, segala bentuk respon orang itu tidak mendefinisikan kamu itu siapa. It does not define you. It defines them. Ya, kalau mereka tidak merespon, berarti memang mereka sistemnya tidak cukup baik untuk menjadi responsif. Ya, oke, kita harus introspeksi, kita harus melihat, mereview, mungkin aplikasi saya kurang baik. Ya, tapi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang bikin kita down. Boleh down, tapi sehari aja. Besoknya get back up and do something else. Kita ngomong sesuatu, orang itu marah, orang itu sakit hati. Bukan berarti itu salah kita. Berarti memang pola pikir mereka, respon pertama mereka adalah sakit hati dan marah. Sekali lagi, people's response does not define you. It defines them. Oke? Kita selalu bisa menyampaikan ide kita selalu lebih baik lagi. Dilihat lagi, apakah saya kurang tepat ngomongnya. Tapi itu, jangan sampai respon orang itu merasa saya ini di mata dia, saya ini. Enggak gitu. Semoga menjawab. Dan masih banyak perusahaan lain, Mas Asri. Cari yang lain.
Ada tambahan ini ya. Jadi network tadi ya, network. Tadi kayak di tempat kita itu kadang-kadang HRD-nya atau sistemnya itu nggak bisa memutuskan gitu ya. Jadi kita coba mungkin senior kita atau di sebuah perusahaan, bukan di tempat kita, di sebuah perusahaan. Di perusahaan manapun sih rata-rata masih belum established gitu ya sistem untuk aplikasi magang ini. Memang rata-rata ya kayak waktu pengalaman saya juga ketika perusahaan minyak di Kalimantan, di mana itu kita masih mengandalkan network karena tidak jelek ya network ketika kita mahasiswa itu masih acceptable gitu. Jadi ketika kita mencari network di dalam mencari magang itu tidak seperti KKN dalam kerja ya. Jadi karena magang ini kan belajar gitu ya. Jadi teman-teman juga coba cari network senior ataukah seperti ini, kenalan nanti mungkin ke kita atau ke teman-teman yang lain itu. Biasanya si HRD itu butuh ada pembimbing gitu. Jadi itu kita perlu cari tahu misalnya di perusahaan A itu kalau mau KP biasanya seperti apa sih gitu. Nanti perusahaan B seperti apa sih itu kita harus cari tahu gitu. Jadi tidak berhenti bertanya dalam satu misalnya ke HRD saja. Jadi kita coba tanya teman-teman yang sudah pernah KP di perusahaan ABC itu seperti apa sih kalau mau KP di sana gitu. Karena di dalam proses KP, TA dan ini di perusahaan itu masih acceptable untuk kita menggunakan jaringan gitu ya. Itu insya Allah masih oke. Silakan ya Mas Yuda. Oke, Mbak Esa, kita lanjut aja. Sesi ketiga. Oke, Mas, ini Mbak Feni, silakan Mbak Feni. Izin menanggapi Pak Chandra, silakan. Silakan Mbak Feni. Menarik nih. Selamat sore Pak. Mbak, saya mau nanya tadi menanggapi yang Pak Chandra bilang mengenai koneksi. Nah, misal kayak saya kan belum program, sedangkan dari kampus saya itu alumnus saya di perusahaan-perusahaan besar yang saya ingin KP itu tidak ada. Misal saya tidak tahu bagaimana ya Pak langkahnya, kira-kira caranya buat bisa nge-apply ke situ selain dari jalur alumnus atau jalur yang konvensional seperti itu. Mungkin itu Pak. Aku boleh jawab? Silakan Mas Dipta. Aku jawab dengan contoh aja. Internship terbaik aku justru bukan di perusahaan besar, justru di perusahaan keluarga. Keluarga ini bukan keluarga aku ya, maksudnya keluarga teman aku. Jadi dia punya pabrik percetakan. Percetakan itu bikin kayak label untuk sampo, untuk pelumas, itu kan ada labelnya tuh, ditempel itu di botolnya. Dia bikinnya kayak gitu. It was a multi-billion rupiah industri. Tapi dia berproduksi itu di rumah, di dalam rumah. Jadi mereka lagi mau pindah ke sebuah fasilitas yang lebih memadai lah, pindah ke Cikarang waktu itu. Pabrik ke ini beneran lah, fasilitas pabrik beneran gitu, ruangan beneran, gedung beneran gitu kan. Nah, simple banget gitu. Dia cuma saya butuh dibantu layout alat saya ini seperti apa. Ya kan? Ternyata di rumah itu layoutnya itu kacau. Jadi receiving materialnya, penerimaan material itu di pintu sini, habis itu harus dibawa ke sebelah sana, dibawa ke mesin cetak pressnya ke sebelah sini, desainnya sebelah sini, ada di atas. Waduh, nggak jelas lah pokoknya urutannya ya kan, sampai akhirnya dispatch atau delivery-nya di sisi sebelah mana gitu. Sangat tidak efisien. Nah, kebetulan kan saya jurusannya teknik industri waktu itu. Jadi memang mengenai layout pabrik ini sesuatu yang keahlian kita lah saat itu. Ya sudah, kita bantu. Akhirnya kita desain si pabriknya itu. Nah, sekali lagi, kenapa ini saya jadikan contoh? Karena sebenarnya internship itu kesempatan kita untuk mendapatkan sebuah masalah dan kita cari solusinya dengan keahlian yang kita punya, ilmu yang kita punya. Jadi, coba deh, kadang-kadang itu industri rumah tangga, itu banyak banget yang mesti dibantuin. Bener-bener banyak banget. Dan saat ini
apa istilahnya, small and medium, UKM, usaha kecil dan menengah, dan online bisnis itu banyak banget, dan itu bisa membantu kita bantu. Dan itu tadi, kita nggak perlu jalur konvensional yang, tidak mesti perusahaan yang benar-benar gede banget gitu kan, tapi kalau kita bisa meyakinkan dosen kita, saya maunya di sini, karena visi saya adalah saya ujung-ujungnya saya mau mengembangkan usaha saya sendiri. Gitu. Kenapa tidak saya membantu usaha si ibu ini gitu. Sedangkan dia butuh sekali. Saya yakin ilmu saya ini saya bisa menerapkan ini itu Pak. Gitu. Jadi tolong Pak dukung saya. Saya pengen banget di sini. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dicoba ya. Gitu. Bukan lagi outside the box tapi create your own box gitu ya, seperti aku bilang. Oke. Kita lanjut dulu ya. Ini sesi paling pentingnya nih sekarang nih. Ya baik Pak, terima kasih. Ya Mbak Feni, sama-sama. Ya, jadi ya. Oke. Izin menanggapi. Oke, dilanjut dulu. Mas Pandu ditanggapi dulu. Disimpan dulu ya. Ini saya nyampein yang ini terakhir dulu ya, materi terakhir dulu ya. Oke. Nah, kita punya 4 skenario. Mentor bagus, program bagus, mentor bagus, program jelek. Program di sini maksudnya dari perusahaan maupun dari kampus, maupun objektifnya itu nggak jelas lah pokoknya. Dan seterusnya, sampai nomor 4. Yang nggak jelas semua. Oke? Kita lihat, kita buat dalam sebuah tabel aja. Oke? Jadi ini ada sebuah tabel. Mudah-mudahan cukup bisa dimengerti ya. Saya senang bikin tabel-tabel gini. Oke, ini skenario 1, 2, 3, 4. Oke. Skenario salah. Oke. Nah, gimana kalau kita dapat mentor bagus, terus programnya juga jelas? Jadi yang harus dilakukan adalah selalu nomor 1, ini harus dikerjakan. Manage expectations, harus dijelaskan. Di depan, dikomunikasikan. Anda tanya, waktu diskusi bisa berapa lama, ini kita berapa lama, internship-nya, lalu apa yang diharapkan dari saya, dan seterusnya, itu harus dibahas di awal. Itu sudah pasti. Ya. Itu tidak menjadi pembeda. Ya. Nah, di sini berikutnya adalah, saya mau tulis, clarify scope, scope and deliverables. Oke. Nah, di semua ini, hampir di semua, itu pasti harus ada. Tuh. Ini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Sudah pasti. Scope kita ini, kita akan melakukan apa aja. Apa aja yang akan kita cakup, bagian masalah apa yang bisa saya bantu, dan seterusnya. Terus deliverable-nya apa yang akan saya hasilkan? Apa sebuah analisa, apa sebuah laporan, apa sebuah perhitungan, atau sebuah model, atau apapun itu. Itu harus ada. Oke? Nah, oke lah nomor 1 jelas semua ya. Gimana kalau kita di nomor 2, di saat nomor 2 itu adalah mentornya oke, tapi programnya kurang oke. Jadi mesti ngapain? Nah, ini harus tanya sama ininya. Astaga. Item. What problem can I solve? Maaf tulisan saya. Ya, tanya sama orang itu. Ya, ini yang saya mau tekankan di bagian sini. Ini wajib banget nih. Semua yang nggak jelas ininya, semua yang nggak jelas, ini udah pasti dua-duanya nggak jelas. Ini yang nggak jelas mentornya, ini yang nggak jelas programnya. Oke, ini jelas semua. Ya, semua yang nggak jelas bagian programnya ditanya, what problem can I solve? Gitu. Apa yang bisa kita tawarkan ke orang itu? Saya bisa bantu apa Pak? Nah, scan dokumen, saya bantu scan dokumen. Fotokopi, saya bantu fotokopi. Ya kan? Apapun itu di hari-hari awal tanya, saya bisa bantu apa? Gitu. Kalau ditanya, dijawab, dan sering itu pasti jawabannya adalah, ya kamu belajar aja dulu lah, duduk aja situ tuh baca buku itu. Itu sering banget kejadian. Kembali lagi, kamu harus jelas, objektif kamu apa yang kamu mau pelajari.
gitu. Apa yang bisa saya bantu? Nah, berikutnya, kalau kita, ini yang menarik nih. Kalau kita dapat ini yang, kalau kita dapat ini, saya mau ngomongin yang ini. Mentornya nggak jelas, ya. Ini kita sebut jawabannya adalah additional support. Additional support atau alternative support itu maksudnya adalah, ini kemarin kita bahas nih di part 1 nih. Gimana kalau kita dapatnya orang yang pasif, diem aja gitu. Hampir pasti di dalam setiap perusahaan atau komunitas itu pasti ada satu orang yang orangnya lebih aktif dibanding yang lain. Dia lebih mau membantu dari yang lain. Dan itu kelihatan di hari awal-awal. Biasanya dia banyak nanya kamu nanti. Kamu dari mana kampusnya? Kamu dari mana asalnya? Rumahnya di mana? Belajarnya apa? Orang yang banyak nanya itu adalah alternatif support kamu. Itu adalah mentor kedua kamu. Ya, deketin mereka, ajak ngobrol. Sekali lagi, tetap jangan terlalu banyak, hargai waktu mereka. Bisa ngobrol nggak sebentar? Aku butuh bantuan ini nih, kira-kira apa ya? Aku mesti ngapain? Pasti, hampir pasti itu ada satu orang itu di setiap komunitas, di setiap perusahaan atau organisasi. Jadi kamu harus cari orang itu. Oke? Terus diperjelas waktu diskusinya seperti apa. Nah, ini kalau dapat yang ini, ini kalau dapat yang mentor yang kurang oke lah. Oke? Astaga. Nah, harus latihan terus nih ya masalah ini nih. Oke, Google Keep ini. Ini Google Keep by the way, software-nya. Lalu berikutnya, gimana kalau saya dapat program yang nggak jelas? Ya, saya mesti ngapain? Nah, ini saya cerita kemarin sama Yesus sama Mas Chandra. Ini sesuatu yang saya mau omongin nih. Ada yang namanya favorite subject atau mata kuliah favorit. Jadi waktu itu saya pernah kerja praktik di suatu tempat, di perusahaan minuman ringan, soft drink, di bottling plant-nya, di pabrik bottlingnya. Mentornya diem aja, pasif banget, lalu programnya juga nggak ada, karena memang waktu itu saya dapat dari kenalan dari orang tua. Saya lagi libur kuliah, Dip mau KP, mau kerja praktek, mau, ya udah sana lagi daftar, oke terima, mulai kan, sebulan. Nggak jelas banget, benar-benar nggak jelas. Ya gitu yang saya lakukan adalah, oke, teknik industri. Ini saya baru tahun pertama pula. Saya paling senang topik waktu itu time study. Ya sudah, saya bilang sama mentornya, Pak, boleh nggak Pak? Saya mau mempelajari Pak, satu botol ini, dari mulai datang sebagai botol kotor, sampai keluar botol yang diisi dengan minuman lagi dan siap kirim, itu waktunya berapa lama? Dan dia berapa lama di setiap bagian dari si pabrik itu. Oh, silahkan kata dia. Ya sudah, aku pakailah metode analisa time study itu yang dapat dari kampus. Saya lihat, oh paling lama ternyata di bagian ini, dan resikonya paling besar juga di bagian yang ini. Kalau ini sampai masalah, harus ngulang lagi, atau harus cari botol baru. Berarti ini adalah bottleneck-nya, atau bisa disebut major factor-nya yang mengganggu sebuah operasional bottling plant. Kayak gitu. Jadi favorite subject itu penting banget untuk kita punya. Dan ini kita pakai di saat nggak jelas ininya program. Ya ada di sini ya. Oke. Jadi diingat-ingat lagi favorite subject apa. Terus kamu tanya sama mentornya, boleh nggak Pak saya mempelajari ini? Kira-kira di sini seperti apa? Saya mau mendalami ini. Bisa kasih datanya sedikit nggak Pak? Terus kamu bikin deh analisa sendiri. Gitu. Kurang lebih seperti itu ininya yang bisa kamu lakukan. Tapi dari semuanya yang pasti harus kita lakukan terus adalah yang mau aku tekankan selalu adalah networking. Semua itu adalah kesempatan untuk Anda membangun hubungan baik dengan siapapun itu yang ada di perusahaan itu. Lalu, oh ya, kalau nih ininya jelas, programnya jelas, ada mentornya jelas, terus deadline deliverable juga jelas semua, ada satu yang mau saya tambahin juga, yaitu, kenapa ini? Ada yang namanya additional, kenapa dia geser-geser mulu ngikutin?
Additional load. Apa itu? Additional load. Jadi di saat kita merasa sudah oke semua, tambahin beban kerja kamu, tambahin. Pak, saya bisa ngerjain lebih nih kayaknya. Tanya, Bu, saya bisa ngasih lebih nih, saya bisa bantu lebih. Ya, itu dicoba tuh, harus ditanya. Jadi kurang lebih seperti itu, ada beberapa skenario, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nanti ini kita akan rangkum. Mbak, saya mau menyapa Mbak Yude. Mbak Yude udah ngemail saya, terima kasih sudah menyambut ini saya, niatan saya. Ya saya emang nge-freeze ya mukanya, videonya. Jadi kemarin saya mau bikin e-book dari semua ini, apa yang sudah kita bahas ini. Jadi nanti semoga nanti bisa menjadi e-book dan teman-teman bisa baca lebih detail lagi. Gitu. Segitu dulu, Yesa, silakan. Yesa nggak ada videonya. Menghilang dia. Oh, dia. Oh itu pindah. Silakan Yesa. Oke. Ya wes. Kena ini aja. Mas Pandu, Padantia. Izin menanggapi, silakan. Kalau mau menanggapi sesuatu tadi. Oke Kak, selamat sore. Mohon maaf videonya belum bisa ya Kak. Ya. Ya, jadi mungkin saya menanggapi apa yang Kakak omongkan tadi ya. Pandu dari ITS, Teknik Material. Oke, lanjut. Ya, saya teknik material dari ITS. Jadi saya ada pertanyaan mungkin merupakan pertanyaan teman-teman saya juga. Jadi kondisi sekarang itu di beberapa universitas mungkin ya, itu tuh ada himbauan untuk kerja prakteknya itu lewat rumah atau KPFH, kerja praktek from home. Yang menurut saya pun tidak masuk akal gitu. Dan kebetulan teman-teman saya, termasuk saya juga sudah terima approve proposal KP-nya di sebuah perusahaan. Namun tertunda. Gara-gara ada pandemi. Nah dari sini kan saya menimbang apa yang kakak-kakak jelaskan tadi terkait networking dan banyak positifnya gimana itu KP. Nah itu apakah worth it gitu untuk menunggu kejelasan kerja praktek di masa pandemi ini atau mengikuti himbauan universitas yang dimana himbauan universitas bilang bahwa kalau misal KPFH tidak bisa dilaksanakan di perusahaan tersebut yang sudah kita sudah terapprove, ya disuruh di cancel gitu. Nah itu merupakan sebuah dilema yang benar-benar sayang gitu untuk mahasiswa-mahasiswa teman-teman saya gitu. Kakak gimana kira-kira? Oke, terima kasih. Silakan, Mas Chandra. Oke, sebenarnya ada dari kitanya ya. Kita coba tanya komunikasi ke perusahaannya itu tadi. Jadi coba kita aktif. Memang ini kondisinya agak sulit ya. Ini kita yang di kondisi COVID sekarang. Coba tadi lebih aktif dulu. Kita konfirmasi ke perusahaan itu apakah bisa dalam kondisi sekarang disupport dengan WFA gitu. Jadi tugas-tugas yang bisa dikerjakan sebagai mahasiswa dari rumah gitu, kalau memang belum bisa di tempat kerjanya gitu ya. Itu mungkin terus konsultasi sama dosennya juga, misalnya di cancel itu, kita juga aktif sama dosen, apakah di cancel itu artinya kita boleh mengajukan ke perusahaan lain yang mungkin nanti ada kesempatan juga dan responnya cepat, seperti itu. Jadi arahkan ke diri kitanya kondisi sekarang, karena sekarang ini kan kondisinya semuanya lebih banyak dalam tanda kutip memikirkan bisnisnya gitu ya, baik perusahaan maupun dosen gitu. Jadi kita yang harus ini adalah kesempatan untuk mengimprove diri kita, gimana sih kita menghadapi kondisi sulit seperti ini. Jadi seperti kita sering baca buku atau apa ya, jadi seorang yang berkualitas itu akan muncul ketika kondisi sulit seperti ini. Jadi kita coba tanamkan itu ke diri kita gitu. Untuk secara singkat sih seperti itu. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Oke, thank you Mas Chandra. Ini kita sudah mau 4 menit menjelang jam 5. Kalau memang ada yang harus leave duluan, silahkan. Memang kita janji sampai jam 5. Tapi saya akan bablas nih. Saya akan ajar nih. Karena masih bagus nih. Diskusinya masih enak, masih hangat nih. Oke. Menjawab Mas Pandu tadi ya. Oke, Mas Pandu.
ini sekali lagi ini yang mau paradigma yang mau saya ubah. Bahwa mendapatkan bahwa praktek kerja itu harus selalu dari jalur konvensional. Ya. Justru sekali lagi yang saya dapetin itu waktu itu yang saya kerja praktek di industri rumahan itu saya dapat dari teman, ya kan. Dan itu kita bikin benar-benar kita bikin kop surat perusahaannya, dia bahkan belum PT waktu itu. Ya kan, kita bikin kop suratnya, kita ini segala macam, dan diokein aja sama kampus gitu, ya kan. Nah, memang dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini harus menjalin komunikasi lebih erat lagi sama rektorat maupun sama ini ya staf kampusnya ya. Oke, kita ngerti bahwa masa pandemi ini memang tidak akan sangat membatasi pergerakan kita untuk bisa kerja praktek. Tapi jangan berarti semua harus di-cancel. Jadi tolong kasih kami ruang gerak. Ya. Jadi seperti yang saya sebutkan di LinkedIn yang minggu lalu itu, yang saya post juga beberapa hari yang lalu, ya tawarin aja jasa kalian. Gitu. Dan saya udah kasih tuh contohnya, bisa nulis CV. Ya kan, #UYP internship. Ya, nanti harapan saya udah kontak beberapa orang, kalau lo cari anak-anak ini mau bantuin lo kerja, kasih tahu ya, nanti lo bisa klik #UYP internship itu, lo bisa lihat tuh orang-orang mana. Jadi, so do that, make that, bikin CV singkat kamu, terus tulis itu dan taruh di LinkedIn. LinkedIn saat ini memang platform terbaik untuk masalah profesional. Lalu, dan alhamdulillah dari teman Mas Chandra udah dapet tuh satu tuh peluang tuh untuk anak teknik mesin di Exxon. Ya, nanti saya share di email ininya kesempatannya. Ya, dan dia juga dia sangat menyadari bahwa ini nggak mungkin, tapi dia masih nawarin. Berarti dia mau mencari si orang Exxon itu, insya Allah dia mau mencari cara supaya KPFH itu bisa berjalan. Oke, jadi dicoba beneran deh, asli coba aja sesuatu, try something. Industri kecil tuh, usaha kecil tuh banyak banget yang bisa kalian bantu. Dari warung kayak, dari apa, itu banyak banget. Kalau ada yang nonton Gary V, dia dari bisnis bapaknya dibantuin. Ya kan, dia nggak nyari perusahaan ini, bisnis bapaknya dari perusahaan kecil, jual minuman, sampai akhirnya sekarang jadi multi-million dollar business, dan dia sendiri juga jadi multi-million dollar icon. Ya kan? Orientasi kita bukan hanya uang aja, tapi tentunya impact. Dan banyak sekali yang bisa kita bantu. Jadi coba. Kalau Anda ragu, kita ngobrol. Ya, akan message di LinkedIn, kita cari nanti sama-sama. Oke? Oke, makasih Mas Dipta. Ini ada beberapa pertanyaan di grup chat. Bisa kita bahas ya, Mas? Ya. Saya mau jawab yang ini langsung nih, yang Feni nih. Dulu sepertinya. Dia tadi ya, hanya lebih dulu. Halo, saya Kyo dari Teknik Kimia ITB semester 6. Saya pernah intern di salah satu foreign oil and gas company ketika semester 4. Mentor A dipilih oleh company dan setelah 1 minggu, menurut saya expertise-nya kurang sesuai. Saya dikenalkan ke mentor B yang menurut saya cocok, dan karena saya suka, jadi final case dan atau project saya cepat selesai. Pertanyaan, apakah ada prosedur ketika kita bisa pindah bagian atau divisi setelah 1 minggu seperti kasus saya? Terima kasih. Kyo ini nama panjangnya siapa ya? Mungkin Mas Kyo-nya bisa share audio atau video kalau memungkinkan. Saya lagi nyari di ini soalnya, yang ngisi form ini. Mas Kyo ada suaranya? Atau videonya lebih baik lagi? Oke, saya jawabnya gini. Pernah mutusin pacar nggak? Kalau pernah, kira-kira mutusin orang yang paling baik itu lewat apa? Sudah pasti jangan lewat WhatsApp. Ya. Cara mutusin terbaik itu adalah secara langsung. Sudah pasti. Jadi diomongin aja. Minta maaf dulu. Terima kasih dulu. Terima kasih sudah menjadi mentor saya. Cuma kenyataannya, sepertinya saya mau mendalami yang lain nih. Kira-kira bisa nggak ya Pak, kita berubah ininya, mentornya, gitu. It's your future. Jadi jangan sampai, emang masalah nggak enakan itu emang harus dihilangin dikit. Tapi ya minta maaf aja gitu, bilang aja sama orangnya.
Terus karena ini masa depan kamu gitu, jadi jangan sampai ini menjadi penyesalan di 2 tahun 3 tahun lagi nyesel. Waduh, coba waktu itu gue bilang ya, terus gue ganti mentornya gitu. Tapi aku juga percaya semua itu jalan yang diberikan kita itu adalah yang terbaik. Jadi apapun itu yang terbaik biasanya. Tapi diusahakan diganti. Ya, diomongin aja. Saya, Mas Chandra coba Mas Chandra coba jawab nih. Misalnya Mas Chandra sebagai mentor A-nya nih. Terus ada anak bilang, waduh nggak cocok Mas, saya mau ganti. Coba gimana? Ya memang ada beberapa karakter orang yang dia tidak bisa terima ya, mungkin harga diri atau apa. Kalau secara perusahaan itu memang mekanismenya sebenarnya tidak diatur secara detail gitu si mentornya sebenarnya. Beberapa perusahaan mungkin nggak spesifik, itu mungkin masih memungkinkan untuk dirubah. Tapi kalau sudah tercantum di dalam surat keputusannya bahwa mentornya si A gitu, itu memang kita mungkin minta izin ya diskusi. Jadi kalau teman-teman mungkin belum baca bukunya Dale Carnegie yang How to Win Friends and Influence People itu buku wajib recommended banget. Nah itu recommended buat untuk teman-teman kuliah itu wajib baca gitu ya. Jadi di situ nanti kita akan bisa berkomunikasi dengan orang, dengan baik tadi mentor atau siapa itu lebih bijak gitu ya. Tidak akan bisa memuaskan semua orang, tapi akan lebih bijak. Jadi bisa jadi mentornya tetap A, tapi bimbingan kita dengan si B itu di beberapa perusahaan masih dibolehkan. Jadi tadi ya seperti yang Mas Dita tekankan, komunikasi, tapi tetap dengan cara yang elegan. Jangan sampai nanti si pembimbingnya yang A juga tersinggung, sehingga nilainya kan nanti dia yang buat nilai. Nanti dia juga nggak bisa terima dan memberikan nilai jelek, semua juga kita yang rugi. Jadi di situ adalah gimana cara kita berinteraksi, menyelesaikan solusi atau problem itu. Dan di dalam kerjaan nyata nanti, kalau teman-teman sudah kerja, itu mirip banget seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sangat akan terulang gitu. Dan ketika teman-teman menghadapi itu, coba diselesaikan gitu. Jadi opsinya nanti dipilih, kalau ternyata nggak bisa pindah dan harus sama si A, gimana solusinya. Kalau saya bisa tetap si A, tapi mentornya jadi si B, tetap jalan dengan dua kondisi, gimana. Atau nanti kita bisa ngomong kayak, jadi itu coba kita jalani gitu proses itu. Jadi itu nanti akan menjadi pengkayaan kita ketika kita di dunia kerja yang sebenarnya gitu. Itu dari saya. Terima kasih Mas Chandra. Dan ini analoginya sama kayak nanti kita punya bos ya. Kita nggak bisa milih bos kita itu seperti apa orangnya. Karena sayangnya biasanya bos yang milih kita gitu. Saya maunya si ini masuk tim saya gitu. Nah kalau udah dapat bos yang nggak cocok, iya mau gimana? Masa mau kita mangkrak terus nggak ngapa-ngapain? Ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal, itu sebuah masalah itu adalah a problem is an opportunity in disguise. Gitu. Jadi sebuah masalah itu kesempatan yang umpet sebagai sebuah masalah. Oke, kita jawab yang dari itu. Yesa, coba baca yang dari sini deh. Apakah ada langkah atau kiat-kiat tertentu untuk mengetahui apakah perusahaan yang kita ingin jadikan tempat internship itu capable sebagai platform untuk mendiscover dan memaksimalkan potensi diri? Sedangkan poin-poin yang Bapak sebutkan seperti di presentasi, program, dan mentor hanya bisa diketahui jika kita sudah diterima intern di perusahaan tersebut. Mungkin ada strategi tertentu untuk memilih perusahaan yang cocok, Pak, Mbak? Ini ada Mbak Feni-nya langsung ya? Bisa langsung. Mas Chandra, silakan kalau mau jawab dulu. Jadi pertama tanya sama senior ya. Jadi sama kalau kita semester 6 kan ada teman-teman yang udah semester 8 atau yang sudah mau lulus atau kita kenal, dan komunitas di kampus tuh bisa kita tanya ya, kalau ada di perusahaan yang kita, ada perusahaan itu A seperti ini, perusahaan B seperti ini. Tapi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa perusahaan itu tidak menjamin kita akan dapat seperti yang teman kita. Jadi misalnya teman kita tahu aku dapat mentor yang bagus, programnya jelas. Ketika kita apply dan kita masuk, ternyata beda banget sama yang diceritain itu. Jadi di perusahaan itu tadi tidak akan persis gitu, karena mentornya banyak sekali. Atau bahkan mungkin nyari mentor pun sulit gitu. Jadi akhirnya ditunjuk aja si A, si B gitu. Jadi langkah pertama adalah kita bertanya, mencari
mencari informasi itu tetap akan bisa jadi panduan, misalnya perusahaan A, perusahaan B yang sudah punya histori, programnya bagus, mentor yang dikasih bagus, itu akan tetap jadi acuan. Tapi tetap kita harus menyiapkan strategi 4 strategi yang sudah dijelaskan Mas Dipta tadi itu. Langkah selanjutnya adalah plan B-nya. Plan A-nya kita adalah mencari informasi baik dari situsnya atau dari LinkedIn misalnya, profil-profil orang di perusahaan itu seperti apa itu. Coba teman-teman baca profilnya di LinkedIn itu sedikit banyak itu mencerminkan tipikal orang-orang yang ada di perusahaan itu. Ya. Mungkin ada tambahan Mas. Mbak siapa tadi? Aileen. Nabila Aileen. Ada suaranya nggak? Iya, Pak. Yes. Nah, sebagai seorang yang bekerja di keahlian komunikasi ya, kira-kira perusahaan itu, semua perusahaan ini secara in general ya, berdasarkan pengalaman kamu, itu nilai-nilai seperti apa yang mau mereka sampaikan ke dunia? Bisa dijelasin sedikit nggak? Bagaimana Pak tadi, nilai-nilai apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan? Jadi bagaimana perusahaan itu mau dilihat orang? Oh, iya. Oke. Jadi tentunya secara general pasti yang namanya perusahaan ingin dilihat oleh masyarakat utamanya ya, atau publik secara luas itu pasti yang baik tentunya kan ya. Jadi memang kalau di komunikasi memang ini jadi gate-nya kita, yang keeper-nya. Kalau misalnya mungkin ada pemberitaan negatif, itu mungkin ada treatment tersendiri. Kita nggak boleh, kalau kita ya, maksudnya perusahaan tuh nggak boleh terlalu gegabah langsung. Oh ya, kita harus bahasa kasarnya mungkin membungkam itu, kita harus mengeliminasi berita-berita negatif tentang perusahaan. Tapi tentunya ada treatment tersendiri yang perusahaan lakukan. Dan apalagi ya, nilai-nilai. Image juga, seperti apa yang mau disampaikan? Iya, image-nya yang paling penting sih itu berpihak juga kepada masyarakat. Jadi care juga ke masyarakat, terutama ini kan di masa COVID seperti ini. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia bukan berlomba-lomba ya, memberikan bantuan kepada masyarakat, kepada petugas kesehatan dalam bentuk APD ataupun sembako. Itu memang salah satu suatu kewajiban juga yang diberikan oleh, mungkin ada pengawas dari perusahaan tersebut. Jadi misal kalau di migas kan ada SKK migas, itu sebenarnya mungkin perusahaan tidak sepenuhnya emang program tersebut ingin dilakukan, tapi itu terdapat permintaan dari SKK migas seperti itu. Tapi ada juga perusahaan yang memang atas dasar inisiasi tersendiri, tapi ada juga yang memang ditugaskan oleh otoritas lain seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Ai. Pasti agak susah dari jawabnya karena pertanyaan saya juga nggak jelas. Tapi itu bagus banget jawabannya. Intinya adalah, yang saya mau tekankan adalah, nggak ada perusahaan yang berupaya untuk dilihat image-nya itu jelek. Nggak ada. Semua itu pasti maunya dilihat image-nya adalah, kami profesional, we support our people's development, kita peduli dengan lingkungan, kita peduli dengan masyarakat sekitar. Itu sudah pasti semua akan seperti itu. Jadi kalau ditanya cocok-cocokan, agak bahaya kalau melihatnya di sekedar hanya di website-nya atau di LinkedIn-nya. Oke? Nah, apa yang kita lihat itu adalah yang di luar nih, kulitnya aja nih. Ini belum. Ya, yang dilihat itu kulitnya aja. Yang di website, yang di LinkedIn, segala macam tuh cuma di kulitnya aja. Ya. Di saat kamu internship, itu pun yang kamu lihat
masih kulit ini aja, yang di luar. Yang kulit dalam itu masih lama, kamu butuh waktu untuk bisa memahami itu. Jadi, karena kita tidak bisa, karena ini adalah di luar, istilahnya circle of influence kita, di luar dari lingkaran pengaruh kita, ya sudah, jangan mikirin itu. Pikirin apa yang bisa kita berikan, yaitu si piramid, yaitu adalah internal. Ya kan? 2 ini orang lain, dan 3 adalah kesempatan. Oke? Ya udah, fokus di ini aja. Fokus di sini aja. Connect sama diri sendiri. Apa yang Anda mau? Kamu mau itu apa? Kamu belajar tentang apa? Jadi di saat kamu sudah mantep dari diri itu maunya apa, belajar apa dan segala macam, mau dapat skenario kayak gimana pun, ya, mau dapat skenario kayak gimana pun, kamu akan selalu memanfaatkan itu sebagai pengalaman untuk belajar sesuatu. Oke, semoga menjawab. Silakan Nisa. Oke, Mas Dipta, ini ada pertanyaan dari Mbak Febriana. Bisa kita Febri ini kayaknya kalau sesi ngobrol sendiri sama aku bisa apakah mungkin iya nih, apakah mungkin dari KP atau magang yang kita lakukan bisa mendapatkan golden ticket dari perusahaan tersebut untuk bisa diangkat jadi pekerja di perusahaan tersebut? Kalau mungkin, biasanya kriteria pemegang seperti apa yang bisa mendapatkan kesempatan tersebut? Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana perusahaan-perusahaan saat ini dalam menanggapi mahasiswa yang apply KP atau magang? Terima kasih. Oke, saya jawab singkat, habis itu Mas Chandra. Saat ini, kita harus merhatiin bagaimana keadaan dari industri itu. Kalau industri itu lagi turun, pasti akan susah dia rekrut orang. Jadi, terima aja apa adanya. Mau kita pegawai kontrak, mau pegawai apa, kalau memang kamu cintanya industri itu, terima aja dulu apa adanya. Oke? Dan saat ini memang agak sulit sebenarnya. Kenyataan begitu. Tapi jangan salah. Justru di saat lagi sulit ini, itu lagi mau naik, itu kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang justru lagi ngerekrut orang. Karena biasanya dia habis nge-lay off orang, habis mengurangin orang. Nah, karena yang ngurangin orang itu yang dikurangin orang-orang yang udah gajinya gede-gede banget nih, ya kan, disuruh pulang aja, disuruh pensiun dini. Habis itu dia punya budget untuk meng-hire anak-anak muda. Ya, jadi kita harus peka tuh akan hal seperti itu. Tapi kesempatan itu banyak banget kok seperti itu. Sebenarnya. Silakan Mas Chandra kalau tambahan. Ya, kalau tambahan dari saya, jadi pada saat kita menjalani itu entah KP, TA atau magang, itu lakukan yang terbaik yang sudah kita siapkan tadi. Memang jangan berekspektasi apakah nanti kita akan diterima. Itu mereka akan melihat gitu ya. Jadi kalau pengalaman di tempat kita atau mungkin beberapa perusahaan yang lain itu mereka ngelihat gitu ketika kita do the best gitu. Jadi dan kita jangan expect apa-apa dari mereka gitu. Itu akan berpengaruh terhadap kinerjanya kita. Dan jangan berpikiran bahwa ketika kita nggak diterima di perusahaan yang kita impikan itu, kemudian kita habis gitu istilahnya impiannya musnah enggak. Tapi kadang-kadang ada perusahaan lain yang udah menunggu yang jauh lebih baik dari yang kita expect tadi gitu. Dan bisa jadi gajinya lebih besar, suasana kerjanya lebih bagus. Jadi kita jangan expect terlalu awal, jangan nggak usah buru-buru gitu. Jadi apalagi misalnya kita masih baru lulus, rata-rata itu hampir jarang gitu ya sekali langsung bagus tuh. Ya ada beberapa, tapi juga nggak banyak gitu. Jadi tetap itu akan jadi step kayak kita bangun karir kita itu jadi tetap satu rangkaian yang akan membentuk kita di pekerjaan-pekerjaan selanjutnya gitu. Jadi tetap lakukan yang terbaik di kondisi itu, tidak perlu expect terlalu banyak. Gitu. Jadi ini akan dilihat kalau memang itu kita dapat kesempatan di situ, itu biasanya akan ditawari. Gitu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Esa ada tambahan. Iya, betul dari Mas Chandra. Jadi sebenarnya intinya apa yang kita dari internship yang kita jalanin itu memang belum tentu impact-nya itu immediate langsung ke kita, misalnya tadi ya langsung di-hire jadi pegawai tetap atau apa. Tapi mungkin itu akan sangat berguna ketika nantinya kita mencari kerja di tempat berikutnya. Pasti exposure atau manfaat-manfaat tadi akan membantu kita di sana. Misalnya kita selama internship kita bisa menyelesaikan satu project yang
cukup kompleks nih misalnya, dan itu bisa jadi selling point kita tersendiri kan ketika nantinya kita misalnya mencari kerja di tempat lain gitu, atau kita menguasai satu skill baru, misalnya software tertentu yang di kuliah kita nggak belajar, tapi di internship ini semacam kita jadi biasa menggunakannya, itu pasti jadi added value juga. Jadi sebenarnya regardless akan di hire atau tidak, itu sebenarnya tadi balik lagi apa sih added value-nya ke kita dan apa yang bisa kita bantu ke perusahaannya. Jadi beberapa hari yang lalu saya baru ada ini ya kayak semacam talk show gitu, menginterview salah satu alumni dari ini yang dia sekarang ikut graduate program kayak MT, kayak engineer trainee di salah satu graduate program yang paling sulit untuk masuk lah pokoknya. Jadi kata-kata mutiara dia adalah be the best version of yourself and be yourself. Jadi jangan berusaha terlalu lebay untuk wah saya gitulah pokoknya, just be the best version of yourself. Orang akan melihat kok nanti gitu. Nah video itu video 1 jam itu ngobrol itu sama dia banyak banget sharing. Insya Allah lagi saya edit, lagi di review juga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dipost. Pada nonton juga nanti. Ya, itu dulu kayaknya. Oke, kalau dari grup chat udah nggak ada pertanyaan lagi. Sip. Oh sorry, ini pesan terakhir dari saya adalah saya mau ngejalanin sesi connect yang tadi saya bilang brain dump tadi, ya discovery session, untuk ngebantu teman-teman memperjelas arah hidupnya tuh mau kemana ya. Jadi itu sesi sekitar mungkin 1 sampai 1,5 jam. Siapa yang tertarik, tunggu di LinkedIn saya. Nanti saya akan ngepost ininya, linknya untuk ngisi datanya. Jadi nanti akan saya hubungi untuk kita atur waktunya untuk diadain sesi seperti ini. Saya berharap 1 atau dua orang lah kira-kira. Itu kalau banyak ya mungkin 3 nanti. Itu. Tapi intinya sisinya itu. Silahkan ditunggu ya nanti di LinkedIn. Itu aja dari saya, Yesha. Kita foto dulu. Wah, Yesha stuck lagi. Oke. Halo? Iya. Bisa ya? Nggak freeze kan? Nggak. Oke, nge-freeze. Masih nge-freeze, Pak deh? Ya, sudah. Oke. Nah, teman-teman mungkin bisa diaktifin nih videonya, kita mau foto bersama. Untuk kumisnya Mas Dwiki Agung luar biasa. Mbak Yude, halo. Nanti kita ngobrol sebentar. Mas Kevin, semua, Mas Pandu, Mas Faisal, Mas Hanif, ketemu lagi. Kalian ini semua masih panjang-panjang rambutnya ya. Ya dinikmati dulu lah ya rambutnya itu. Nanti umur 27, 28 kayak saya semua. Bawa angin rambutnya. Oke, yang bisa dinyalain videonya, ya hijabnya dirapiin dulu. Semoga ada semua nih. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Semoga sukses. Ya. Amin. Terima kasih Pak Chandra. Ya. Wah, itu ada 2 tuh. Mbak Naisa. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau ngobrol, message aja di LinkedIn, nanti kita coba bantu. Sekali lagi ditunggu postnya di LinkedIn untuk connect session itu discovery session, brain dump tadi, untuk cari tahu ini kalian, strength kalian mau arahnya kemana. Tuh, oke, thanks again. Ditunggu, ditantikan saja videonya. Jangan lupa di like, subscribe, and click the bell. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yude jangan.